Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadli dengan NIM M1D120027. Sini saya akan memberitahu sejarah masuknya Islam. Kan saya di salah satu masjid tertua di Tanjung Jabung Barat, yaitu Masjid Agung Al-Istiqomah. Masjid Agung Al-Istiqomah Kuala Tungkal merupakan salah satu masjid tua di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Sejarah perkembangan Masjid Agung Al-Istiqomah Kuala Tungkal tidak terlepas dari sejarah perkembangan pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Menurut sejarah, pemerintah zaman dahulu, perkembangan masjid itu tidak lepas dengan 3 hal, yaitu pemerintah, pendidik, dan masjid. Pada waktu itu, daerah ini bahkan seluruh daerah pantai timur Provinsi Jambi dihuni oleh suku yang masih beragama animisme dan sedikit sekali suku Melayu yang beragama Islam. Namun baru nama, belum amaliyahnya. Sebab belum adanya sarana ibadah, guru agama, dan dai. Karena banyaknya penduduk memeluk agama Islam dan mereka ingin memperdalam ajaran agama, kemudian mereka belajar kepada guru atau dari orang-orang yang menyebarkan agama Islam tersebut. Dikarenakan banyak pendapat pengikut, maka mereka bersama-sama mendirikan masjid. Sejak itulah bermunculan rumah ibadah dan madrasah dengan bentuk yang sangat sederhana dan sangat darurat. Di Kuala Tungkal berdiri semasjid dan madrasah pertama kali didirikan, yaitu di Parit 3, Kelurahan Tungkal 2, Kecamatan Tungkal Ilir, untuk sholat Jumat dan Jumat. Kemudian menyusul di Parit 2 Tungkal 4 didirikan sebuah surau oleh suku Melayu. Namun beberapa tahun berjalan, timbullah perpecahan antara suku Banjar dan Melayu. Suku Banjar mengelola masjid di Parit 3 dan suku Melayu mengelola surau di Parit 2. Perpecahan ini disebabkan oleh masalah khilafiyah atau furu'iyah. Perpecahan ini menguntungkan pemerintah Hindia Belanda pada waktu itu. Untuk menghindari perpecahan tersebut, maka tokoh ulama dan tua Tengganai kedua pihak mengadakan musyawarah. Dicapailah mufakat bahwa akan dibangun sebuah masjid besar yang terletak di antara kedua masjid tersebut. Sedangkan kedua masjid tersebut diturunkan fungsinya menjadi surau. Dengan disepakatinya bahwa jamaah masjid raya ini harus disatukan guna untuk mempersatukan antara suku bangsa yang ada di kota Kuala Tungkal. Dan persyaratan bahwa sholat Jumat di kedua masjid tersebut harus ditiadakan. Maka atas sepakat dan musyawarah ini, masyarakat sekitar menyetujuinya. Maka Haji Baharudin yang menjabat sebagai penghulu memberi tanah wakaf untuk didirikan masjid tahun 1940-an yang disebut dengan Masjid Raya. Karena tanah tersebut ia wakafkan memang semata-mata untuk diberikan atau dibangun menjadi rumah ibadah untuk masyarakat ataupun untuk orang-orang yang beragama Islam. Pada tahun 1940, tepatnya dibangunlah masjid besar tersebut di atas tanah wakaf dari Haji Badarudin, seluas kurang lebih 107,7 meter kali 47,7 meter. Namun pemancangan tiang pertamanya baru dilaksanakan pada zaman pemerintahan Jepang, yaitu pada tahun 1943. Dengan bangunan berukuran 25 kali 25 meter, pondasi tanah, tiang, kayu dan besi, dinding papan kapur, atap tingkat pertama genteng, dan tingkat kedua atas sirap buah atau mihrab beratap seng. Ketika akan dilaksanakan pembangunan masjid raya tersebut, masyarakat sempat bermusyawarah untuk dapat terlaksana dengan mudah dalam pembangun serta hal yang lain dianggap perlu. Kemudian masyarakat setempat membentuk panitia pengurus pembangunan masjid. Adapun panitia tersebut adalah yang pertama Haji M. Daud sebagai ketua dan Haji Kasim Saleh sebagai wakil ketua. Adapun dana pembangunan masjid tersebut diperoleh dari damang dan masyarakat. Setelah terkumpulnya dana, pembangunan segera dilakukan. Pembangunan masjid tersebut memakan waktu yang cukup lama, yaitu lebih kurang setahun. Ini dikarenakan dana yang diperoleh yakni dengan cara berangsur-angsur. Dalam dakwahnya, Haji M. Daud Arif selalu mendapat kemudahan
dikarenakan masyarakat begitu percaya terhadapnya. Adapun pengumpulan dana untuk pembangunan masjid dilakukan dengan cara memanggil para hartawan atau orang kaya dan para dermawan agar dapat menyumbangkan sebagian hartanya untuk membangun masjid. Mereka pun tidak sungkan-sungkan untuk mendaftar namanya yang kemudian mewakafkannya. Masjid Agung ini sebagai pusat penyebaran agama Islam karena lokasinya berdampingan dengan Madrasah Al-Hidayatul Islamiyah yang didirikan oleh Kiai Haji M. Daud Arif pada tahun hampir bersama. Dan pengelolanya pun orang yang sama. Maka masjid ini merupakan pusat penyebaran agama Islam di Kuala Tungkal dengan mengadakan pengajian ilmu agama, tauhid, fikih, tasawuf, tafsir, dan hadis serta qiraatul Quran secara terjadwal. Masjid Raya adalah pemersatu umat Islam di Kuala Tungkal karena di masa penjajahan di Kuala Tungkal ada dua masjid yang saling bertentangan akibat adu domba Belanda. Kemudian dibangunlah masjid ini sebagai masjid pemersatu. Di samping itu masjid ini juga sebagai masjid perjuangan. Di masjid ini para pejuang kemerdekaan berhimpun. Hingga dalam perjalanannya masjid yang sempat berulang kali nyaris musnah oleh hantaman serangan senjata meriam yang ditembakkan oleh Belanda maupun nyaris hangus terbakar dikepung oleh kobaran api. Masjid Agung juga difungsikan sebagai markas kegiatan gerakan kemerdekaan RI membentuk barisan Hizbullah dan selempang merah untuk pemuda dan mengelorakan kemerdekaan bangsa. Sehingga di kalangan jamaahnya banyak menjadi pemimpin dan anggota barisan selempang merah dan banyak yang gugur dalam perang kemerdekaan RI. Kemudian tepat di sebelah Masjid Agung terdapat sekolah berbasis Islam yaitu PHI atau Perguruan Hidayatul Islamiyah. PHI didirikan oleh beberapa ulama Banjar yang dipimpin oleh Kiai Haji Daud Arif. Daud lahir dalam perjalanan kapal dari Amuntai, Kalimantan Selatan menuju Johor, Malaysia pada 1908. Pada usia 17 tahun, dia ikut kakaknya merantau ke Mekah untuk belajar agama. Sekira 5 tahun di sana, Daud pulang ke Johor dan kemudian ikut ibunya yang merantau ke Kuala Tungkal. Di kota kecil inilah kemudian Daud muda bersama para ulamanya lainnya mendirikan Madrasah Hidayatul Islamiyah atau MHI pada tahun 1936. Motivasi pendirian madrasah tersebut diantaranya karena Kuala Tungkal belum ada lembaga pendidikan Islam
dan juga untuk membantu pemerintah dalam mengadakan sarana pendidikan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, baik di bidang ilmu pengetahuan Islam maupun ilmu pengetahuan umum. Pendirian MHI tidak sepenuhnya berlangsung mulus, terutama terkait perizinan. Sebagaimana diketahui sejak 1905, Belanda sudah menerapkan berbagai ordonansi yang mengatur soal pendidikan. MHI terkena dampak aturan tersebut. Saat Daud ke Jambi untuk meminta izin pendirian serta pengesahan pengajarannya, penghulu Kiai Haji Abdus Somad menolak. Daud bahkan dicurigai sebagai penganut Ahmadiyah Qadiyah yang saat itu berkembang di Penang, Malaysia. Daud juga dianggap menjadi pengikut organisasi Muhammadiyah yang kala itu mulai dihambat perkembangannya oleh Belanda. Setelah penolakan itu, beberapa minggu kemudian, Daud mengajak beberapa ulama lain dari Kuala Tungkal untuk mengklarifikasi soal dirinya. Ketika itu pun, penghulu tak langsung percaya kala diadakan pengujian terhadap Daud yang akhirnya bisa lulus. Setelah itu, izin mengajar dan operasional MHI pun bisa terbit. Pada 1990-an, PHI mengalami masa kejayaan. Lebih dari 1000-an murid menimba ilmu di sana. Mereka tidak hanya datang dari berbagai daerah di Tanjung Jabung Barat, tapi juga kabupaten lain, termasuk tidak sedikit dari luar Provinsi Jambi. Para alumninya juga melanjutkan pendidikan ke lembaga-lembaga yang terbuka, termasuk perguruan tinggi di Jawa, bahkan luar negeri. Sekarang banyak di antara mereka menjadi ulama yang disegani tidak hanya di Tanjung Jabung Barat, melainkan juga di Jambi. PHI jelas sekali sukses memerankan diri sebagai penjaga transmisi keulamaan di kawasan ini, yang pada gilirannya turut mewarnai corak keislaman yang berkembang. Lembaga pendidikan yang di masa lalu berjaya tersebut saat ini tengah menghadapi banyak tantangan. Minat masyarakat untuk menyekolahkan anak di lembaga pendidikan agama terus merosot. Di antara lembaga pendidikan agama, bagaimanapun PHI dianggap tradisional dengan bandingan madrasah negeri yang lebih modern. Sementara itu, beberapa penjaganya juga mendirikan pesantren yang lebih salaf, yang kemudian lebih banyak dipilih oleh mereka yang ingin belajar agama. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.